Ya, kami lanjutkan lagi, saudara, untuk sedikit mengurai apa sebetulnya yang terjadi dan disebut sebagai konflik Israel-Palestina bersama Mas Trias Kuncahyono, wartawan senior harian Kompas, dan juga Mbak Dina Prapto Raharjo, pengamat internasional dan juga Timur Tengah. Mas Trias, kan kalau dari perjalanan panjang konflik Israel-Palestina, bukan tidak ada titik-titik temu, perjanjian-perjanjian bahwa mereka mau gencatan senjata dan kemudian merundingkan sesuatu. Bahkan mungkin yang paling juga fenomenal sekitar tahun 90-an, 93, almarhum Yasser Arafat dengan PLO-nya bahkan bisa sampai kepada titik-titik pertemuan yang kita pikir waktu itu, kalau membacanya begitu sekarang, adalah upaya-upaya yang perdamaian yang paling progresif begitu. Tapi ternyata tidak juga. Apa yang membuat kedua negara, bahkan negara-negara lain, PBB, Amerika Serikat, negara-negara Arab di sekitar Palestina dan Israel tidak mampu mendamaikan kedua negara ini, paling tidak untuk tidak jatuh korban? Apa yang membuat ini semua begitu kusut, Mas Trias? Ya, Bung Bayu, yang tadi saya uraikan di awal mula tadi, ya, persoalan-persoalan itu yang menjadi hambatan besar bagi terciptanya perdamaian. Pertama, kita katakan wilayah, ya, batas wilayah. Batas wilayah sekarang kalau kita melihat pada Oslo, nanti 92, 93, ya, kita sebenarnya ada pembagian wilayah sudah jelas. Tapi kan kemudian Israel kan melanggar itu, sehingga pada akhirnya Oslo dianggap nggak jalan, pada akhirnya dianggap mati. Melanggar artinya yang tadi disampaikan di awal oleh Dina, yaitu dengan meluasnya wilayah permukiman. ya, Nah, itu kan itu udah melanggar lagi. Ketika wilayah permukiman diperluas, wilayah Israel di mana jadinya batas terakhirnya? Kan ya, meluas, ya, meluas seperti itu. Kemudian dibangun lagi tembok, ada tembok pemisah itu kayak tembok Berlin. Kemudian contoh yang lain, satu soal pengungsi tadi saya sampaikan, ya, itu kan ada resolusi di PBB sebetulnya tahun 48. Itu yang mudah hak pulang pengungsi, tapi mereka juga nggak berani. Kalau misalnya pengungsi Palestina itu diperbolehkan pulang, ada semacam kekhawatiran begitu, berapa ratus ribu pengungsi Palestina yang pulang ke kampung halamannya, nah Israel begitu ketakutan itu dengan banyak nanti polisi kira-kira akan kalah itu kira-kira ya. Ditambah lagi yang dari katakanlah dari Gaza masuk ke situ. Dari Yordania itu kan separuh lebih kan orang-orang Palestina itu Yordania. Kalau kampung halamannya, kemudian yang di Lebanon, Sabra Satila, ke Yerusalem pulang semuanya. Nah, komposisi penduduk akan banyak Palestina. Kira-kira ada ketakutan. Tapi yang juga berat adalah soal klaim ibu kota, Bung Bayu. Yerusalem. Itu menjadi titik paling panas. Titik paling panas. Ya. Yerusalem kota suci tiga agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya, itu adalah tadi disinggung oleh Dina di awal. Dimensi agama di situ mulai masuk, ya kan? Dimensi agama ketika berurusan dengan Yerusalem, dimensi agama itu mulai masuk yang sebetulnya itu wilayah dari awal mulai saya uraikan dari 47 itu adalah wilayah daulatan, tanah. Tapi ketika udah bicara Yerusalem, itu dimensi agama masuklah di situ, karena semua ya mengklaim bahwa disitulah menyatakan, kalau saya katakan mengklaim nanti banyak persoalan, menyatakan itu adalah tempat yang suci bagi agamanya masing-masing, ya kan? Nah, itu apakah mau dibagi-bagi, ya kan? Patut dibagi-bagi. Tapi sebetulnya kalau Israel menaati resolusi 242 yang tadi saya sebutkan tahun 67 itu, keluar mundur dari wilayah yang direbut dalam perang 67, Yerusalem Timur mestinya nggak jadi wilayah dia, ya kan? Tapi problemnya adalah itu dikuasai. Nah, sekarang kalau Yerusalem itu diklaim jadi ibu kota dua negara, dan pasti nggak mau dipisah-pisah. Gitu. Nah, Mbak Dina, koreksi saya ya, berarti dari beberapa catatan sejarah hingga saat ini begitu, perbatasan yang sering disepakati sebetulnya didukung oleh banyak pihak secara internasional, bahkan PBB misalnya, tetapi banyak dilanggar. Yang banyak melanggar ini Israel begitu. Kenapa dia kemudian seperti tidak bisa ditahan untuk tidak mentaati aturan, selalu jadi
pelanggar aturan dan segala sesuatunya, seperti tidak mengindahkan semua yang diminta sebagai sebuah resolusi untuk menuju perdamaian. Mbak Dina? Saya angkat dari sisi politik luar negeri ya. Ya. Jadi kalau kita bicara soal Israel-Palestina, ini ketegangannya itu eksistensial. Jadi soal eksistensi negara. Jadi berbeda dengan yang lain-lain ya. Dan secara natural umum ditemukan bahwa hubungan antar negara yang punya sharing border, jadi punya perbatasan yang sama, itu memang cenderung tegang. Dan menyelesaikan masalah perbatasan itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Indonesia aja dengan misalnya Vietnam, dengan Australia, dengan negara-negara lain seperti Thailand itu masih ada itu persisting border problems. Jadi memang itu satu isu yang satu fakta. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal strategi ya, saya mau telik sendiri strateginya Israel, strateginya Palestina dalam menguatkan jaringan internasionalnya di sini, termasuk juga dengan melemahkan musuh punya jaringan gitu ya. Jadi kalau di Palestina kita lihat strategi yang dipakai dari sejak tahun 47 sampai sekarang itu adalah strategi minta bantuan ya. Jadi strategi minta bantuan plus diplomasi norma. Norma yang diangkat itu adalah soal anti kolonialisme itu. Sementara kalau kita lihat Israel itu yang terus dikembangkan adalah jalur kemitraan, partnership. Yang ditawarkan oleh Israel itu jauh lebih luas, bukan hanya menyasar negara-negara tetangga saja, tetapi beyond that sampai ke Asia Tenggara sekalipun, kita lihat bahwa Israel itu menawarkan akses economic opportunity. Bahkan kita lihatlah dari negara-negara ASEAN, cuma 3 yang notabene nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Cuma Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Itu pun Malaysia main 2 kaki. Karena kerjasama perdagangan dan ekonomi, termasuk produksi mereka tetap komputer di sana, jalan. Dan itu meningkat sampai 2 kali lipat dalam beberapa periode belakangan. Jadi tetangga-tetangga di Arab pun, di Timur Tengah itu juga diperkuat oleh Israel dengan sistem transaksional. Jadi, sehingga mereka ambigu untuk memberikan semacam pernyataan atau klaim tertentu ketika Israel sedang berkonflik dengan Palestina. Begitu ya Mbak Dina ya? Ya, dan saya lihat juga misalnya Mesir sama Yordania ya, yang tadi disebut Mas Trias, ini kan sebenarnya secara natural biasanya menjadi garda terdepan juga yang bantu membentengi Palestina ya. Tetapi kita lihat dalam waktu belakangan sejak Arab Spring, 2 negara ini jadi lemah karena pemimpinan di 2 negara ini juga dibuat wobbly guncang ya di dalam negerinya. Jadi dibuat ada ketidakpastian apakah Raja Abdullah itu masih akan terus jadi raja, akan ada gosip akan menjatuhkan kekuasaan, demikian pula Mesir apakah si junta militernya ini akan bertahan, dan di situ dimainkan oleh Israel dengan cara menutup akses resources seperti air. Jadi sangat eksistensial sekali. Nah, masuk lagi di sini Amerika. Amerika itu sejak tahun 92 tadi, jelas Amerika udah nggak double standard lagi, tapi single standard, hanya pakai pro-Israel. Jadi dia bukan lagi honest broker ya untuk peace plan yang bentuk apapun gitu. Karena sejak Trump masuk, kita bisa lihat bahwa rencana ke depan Amerika, dan di sini kelihatan yang bikin ramai di sini di Amerika Serikat kan, Biden sama sekali nggak berusaha untuk mencabut rencananya Trump, dia melanjutkan saja. Itu adalah dia bikin jaringan jalan, air, kemudian pelabuhan di semua jalur Gaza sampai ke West Bank itu, ke tepi barat, supaya itu jadi akses buat Israel. Nah di situ ketergantungan dari pihak Palestina pada Israel jelas semakin besar, dan kita tahu Mas Bayu, Israel itu termasuk yang terdepan di dunia di bidang teknologi pangan, teknologi komputer, IT, kemudian teknologi pariwisata, itu semua dia terdepan. Jadi kalau Palestina, termasuk juga Indonesia yang pro terhadap Palestina ini nggak berubah strategi, ya kita akan terus melihat attrition ya, pengurangan terus basis kekuatan dari Palestina dimulai dari wilayahnya. Sekarang Mas Trias dan juga Mbak Dina begini, tajuk rencana harian Kompas hari ini berharap paling tidak ada gencatan senjata, berhenti dulu pertempuran sehingga kemudian tidak jatuh lagi korban, terutama dari korban sipil.
Mungkinkah ini bisa segera terjadi, Mas Trias? Ya, kalau harapan kita begitu. Ya, saya ingat perang 2008-2009 karena saya ada di sana waktu itu di Gaza. Ya, Ya, saya lihat pada waktu itu Liga Arab sendiri itu pecah, ya, itu pecah. Ada yang yang dianggap moderat, ya, ada yang garis keras mengutuk habis-habisan. Tapi kemudian itu ya akhirnya selesai karena yang exhausted, capek, gitu kan, capek. ya, Korban di pihak Hamas waktu itu Gaza makin tinggi, Israel nggak. Tak masuk ke daerah Gaza, hancur-hancuran betul gitu. Secara ekonomi hancur, manusia hancur. Ya nggak bisa apa-apa yang tadi disinggung Dina ya. Pertanian di wilayah Gaza itu kan dikelola oleh air dan pertanian listrik kan dikelola oleh Israel kalau itu. Itu hancur-hancuran semua. Ya, jadi mau nggak mau ya memang harus waktu itu memang harus senjata-senjata supaya tumbuh lagi. Ya. Sekarang sasaran dari Israel itu kan juga menghancurkan sebetulnya kasus lama itu termasuk terowong itu kan cerita lama itu. ya, Itu yang dipakai dianggap dituduhkan oleh Israel dipakai untuk menyusup lah, untuk melebarkan itu. Nah, itu bisa jadi, senjata bisa terjadi. Pertama tentu kedua belah pihak merasa bahwa ya untuk sekarang ini cukup lah gitu loh. Caranya gitu, cukup aja lah, cukup. Israel merasa cukup, Hamas atau milisi-milisi di Gaza merasa cukup berhenti sekian dulu. Nah, itu bukan main. Ya, itu harus didukung oleh pihak-pihak yang tadi disebut oleh Dina. Tidak bisa jadi mereka meyakinkan bahwa oke, sekarang misalnya Gaza sudah dapat janjian bantuan dari Qatar, bantuan untuk membangun ulang. Tapi begitu, kalau nggak ada bantuan dari luar, ya nggak akan berjalan itu. Ya, itu yang kira tidak semudah itu, tidak semudah bahwa gencatan senjata tidak mudah. Ya, walaupun tekanan-tekanan dunia internasional, PBB dan lain-lain, ini tebakan atau dugaan dari Mas Trias ini belum akan terjadi gencatan senjatanya dalam waktu dekat begitu. Mbak Dina, kecuali akan merasa cukup gitu. Oh ya, ya itu dia yang saya bilang bukan main ini kalau kemudian oke, kita berhenti dulu karena betul-betul kita sudah hancur, nggak ada apa-apa dulu. Nah itu kan yang kita tidak inginkan sebetulnya, tetapi itulah yang selama ini terjadi dan menjadi catatan sejarah dari konflik Israel-Palestina. Mbak Dina, adakah sesuatu yang mampu membuat Israel mau duduk di dalam meja perundingan dengan segala jejaring apa yang mereka sebut sebagai strategi mereka untuk berada di atas angin dalam konflik Israel-Palestina, Mbak Dina, selama ini? Ironisnya, kalau menurut saya yang paling bisa menekan kelompok Likud ya, kelompok Likud banyak yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu itu ya orang-orang Israel sendiri. Jadi kelompok-kelompok kepentingan di dalam Israel itu perlu dimobilisasi untuk menghentikan Netanyahu. Karena kalau dilihat dari analisis-analisis yang masalahnya sekarang secara internal atau dalam negeri mereka pun sekarang sedang pecah begitu ya. Ya, dan kuncinya itu ada di Netanyahu. Jadi Netanyahu itu sangat populis. Demikian pula Hamas. Hamas itu populisnya dengan cara resistensi. Jadi dia mengambil suara, mengambil dukungan dengan cara tuh lihat ya, kamu diserang oleh Israel, maksud kita tidak melakukan apapun gitu kan. Jadi suara-suara moderat di Palestina itu bungkam karena Hamas kemudian bisa mengkapitalisasi serangan dari Israel ini untuk memperkuat dia. Artinya di sini kuncinya betul-betul ada di dalam Israel sendiri. Yang seperti saya bilang tadi, sebenarnya satu-satunya partai yang sekarang masih menggantung dan bisa jadi mitra koalisinya Netanyahu itu anehnya adalah Partai Arab. Dan tujuannya itu yang menarik. Tujuannya dia adalah untuk memastikan ada livelihood atau penghidupan yang lebih baik buat orang Arab yang ada di dalam Israel untuk kedepannya. Berarti lagi-lagi urusannya kembali ke urusan ekonomi ya, pembagian resources di dalam Israel sendiri. Ini harus dicari titik temunya. Artinya justru harusnya dilobi nih kelompok-kelompok Arab yang ada di dalam Israel supaya mereka menguat ya dan pede gitu untuk kemudian menekan cara-cara populisme yang dipakai oleh Likud dan garis kanan. Ya, jadi
eksternal dalam hal ini siapapun termasuk mungkin Indonesia harusnya melihat ini semua dan melakukan upaya-upaya intervensi ke dalam negeri. Kira-kira begitu di Israel dan juga di Palestina. Mudah-mudahan ini bisa terjadi. Menurut Mas Trias, apa yang sudah dilakukan kalau saya melihat Indonesia bersama dengan Malaysia dan juga Brunei Darussalam, bisa didengar sejauh mana upaya-upaya Indonesia selama ini dan juga negara-negara lain, Mas Trias? Ya, selama ini Indonesia kan dianggap sebagai yang pendukung paling setia terhadap kemerdekaan Palestina. Ya. Kan? Tapi menurut saya, hemat saya, problemnya adalah kalau kita mau mendamaikan dua belah pihak, ya, kemudian kita hanya berkenalan dengan satu pihak, yang pihak yang lain itu harus muter lewat pihak lain lagi, agak repot juga, ya kan? Jadi harus muter-muter gitu. Bagaimana kita bisa, tadi yang disampaikan oleh Dina, bagaimana kita bisa menekankan, mendesakkan perlunya perdamaian itu kalau hanya pada satu sisi, ya kan? Pada siapa sisi yang lain itu tidak perlu hubungan diplomatik, tapi bagaimana bisa kontak untuk, kalau sekarang belum bisa hubungan diplomatik, terus ada kontak, bagaimana bisa kontak dengan Israel untuk bahwa ini harus gencatan senjata, harus damai. Kalau menekannya hanya satu pihak saja, saya rasa juga akan kesulitan kan. Orang negara Timur Tengah Arab saja, Liga Arab pun nggak berdaya kan, itu semua. Bahkan kelihatan untuk kasus yang terakhir kan ayam aja tenang-tenang aja. Ada teriakan begitu saja. Tapi usaha yang sangat keras yang didasarkan oleh Dina, karena ada partai Arab tadi, misalnya usaha keras untuk mendesakkan perlunya gencatan senjata juga belum kelihatan. Yang terjadi kan cuma, saya katakan cuma dalam tanda kutip, demo di sana-sana. Nah itu kan nggak menyelesaikan persoalan demo-demo itu. Karena jadi di sana. Mbak Dina. Yang dilakukan Indonesia tetap on the right track, bener lah tetap pada jalan ini. Dapat poinnya Mas Trias. Mbak Dina, singkat terakhir dari Anda, apa yang bisa kemudian ada harapan menurut Anda kemudian ini paling tidak bisa menghentikan kekerasan kalau begitu dengan situasi yang benang kusut seperti tadi itu? Saya mau ngajak pemerintah Indonesia untuk mulai memikirkan jalur baru untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina. Jadi jalur yang dipakai selama ini untuk memperkuat norma-norma anti kolonialisme dan resistensi ya modelnya, juga bantuan-bantuan sporadis kepada Palestina itu terbukti tidak efektif. Jauh tidak bisa menandingi cara-cara yang dipakai oleh Israel, termasuk ketika mereka berhasil mengunci dukungan dari negara-negara besar, ya, termasuk dari Amerika Serikat. Artinya kita nggak bisa reaksioner. Cara yang kita pakai saat ini itu lebih menurut saya cara cepat lah ya untuk ikut ambil bagian. Tetapi sebenarnya kan kita tahu ini setiap berapa tahun sekali pasti muncul masalahnya. Artinya sudah kita harus bikin rencana yang jelas. Kalau kita planning betul, kita mau apa dengan Mesir, mau apa dengan Yordania, mau apa dengan Arab, mau apa dengan tetangga-tetangga lain yang baru saja di-engage oleh Amerika Serikat lewat Abrahamic Accord misalnya. Kemudian juga perlu nggak kita kaji juga pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, seperti yang sejumlah pihak mengatakan. Catatannya di situ adalah kita harus betul-betul punya planning yang kuat, baik di dalam negeri maupun luar negeri, tentang apa yang akan kita minta in return ya sebagai balasan atas kita mau terlibat lebih aktif. Jadi kalau saya lihat di sini, kalaupun kita sampai buka hubungan diplomatik dengan Israel, intinya itu kita harus jauh lebih aktif terlibat di sana untuk menciptakan perdamaian, bukan karena agama dan lain-lain, tetapi justru betul-betul kita komit ya melihat bahwa persaingan antar negara di dunia ini mau nggak mau kebawa ke ekonomi. Nah, gimana Indonesia ini mau ambil posisi dalam situasi global yang bergerak terus cepat ke arah sana? Baik. Menarik Mbak Dina, buah pikir dari Anda dan juga Mas Trias Kuncahyono. Terima kasih juga sudah ngobrol pagi hari ini dan menambah wawasan kita semua, terutama pemirsa Sapa Indonesia Pagi mengenai konflik Israel-Palestina. Kita akan terus pantau perkembangannya dan mungkin ini bukan obrolan terakhir kita. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan buah pikir Anda lagi nanti di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih untuk obrolan kita pagi hari ini. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Mbak Dina, Mas Trias, sampai ketemu. Salam sehat, terima kasih.